Pak Una di Soekarno-Hatta sudah bergabung lewat talian telepon tadi menyebutkan sepertinya senada dengan pernyataan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil waktu itu. Mending pelaku begal ini ditembak langsung di tempat saja. Kalau menurut Anda bagaimana Ibu? Itu sudah cukup menjadi trigger bahwa ini harus segera ditekan dan caranya harus seperti itu. Kan begini, kalau menangani suatu masalah itu ada dua macam ya. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kalau jangka panjang memang lebih ke preventif sama untuk memperbaiki ke depannya. Kalau jangka pendek ini kan untuk situasi yang memang sangat urgent gitu, apa yang harus dilakukan. Kalau jangka panjang, saya cerita bisa dari misalnya karena tadi banyak residivis yang bolak-balik melakukan kejahatan yang sama, pembenahan di sistem di penjaranya, atau misalnya karena tadi pelakunya kebanyakan dari masyarakat transisi, titik-titik di mana banyak masyarakat transisi itu menjadi perhatian khusus. Misalnya kampung kota, kampung-kampung yang ada di kota, itu kan daerah-daerah yang dianggap daerah Bronx, itu penanganan khusus gitu. Tapi kalau untuk mengatasi suatu masalah yang paling cepat, tembak tempat mau tidak mau. Karena mereka ini pamer eksistensi diri. Mungkin mereka saling lomba sama temennya kan. Berapa kali ngebegal? 2, baru 2, saya 4 gitu. Geng saya sekian kali. Mau tidak mau untuk menghentikan dikasih shock terapi. Adil nggak itu Bu? Soalnya kan itu tidak dilakukan proses hukum yang lebih lanjut lagi, proses penyidikan lagi sampai penuntutan sampai ke pengadilan juga begitu. Dianggap adil nggak sih menurut Anda kalau langsung tembak di tempat itu? Ini kan tujuannya kan menghentikan. Dari 9 kasus, kedepannya kita nggak tahu yang berencana akan melakukan duplikasi berapa kelompok lagi gitu kan, berapa geng lagi gitu. Kita nggak tahu kan kedepannya. Tapi 1 orang aja tembak di tempat. Tembaknya ya kalau misalnya kayak di Filipina sih Duterte gitu kan, 24 jam bandar narkoba, 48 jam tidak menyerahkan diri, saya tembak, saya habisin satu-satu. 1, 2, 3, mati, berikutnya aman, gak ada narkoba, walaupun dikecam gitu aksinya. Ya kadang-kadang memang hal-hal seperti itu harus dilakukan. Mungkin hanya 1 aja deh misalnya untuk contohnya, tembak di tempat, kita coba, masih ada yang berani nggak gitu. Tembak, mungkin awalnya tembak di kaki, tembakan di kaki, prosedural lah ya, seperti biasa polisi prosedural, tembak. Ternyata masih nggak mempan, mau nggak mau tembak mati di tempat. Lalu apakah nada yang sama juga diutarakan oleh pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Tajudin? Pak Tajudin, selamat pagi Pak, dengan Tifal. Halo, selamat pagi, Mas Iba. Iya, selamat pagi Pak. Sebelum kita bahas soal pidananya dulu, saya mau tanya dulu ke Anda soal kasus ini, apakah Anda menilai ini kasus biasa-biasa saja karena sebelumnya pun juga pernah ada aksi begal begitu, atau justru ini sudah masuk lingkup kasus luar biasa menurut Anda Pak? Ya, sebetulnya ini kasus biasa saja. Dalam hal ini adalah terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Ini sebagaimana kita diatur di dalam pasal 365 KUHP. Namun tentu saja hal ini adalah menarik terkait dengan fenomena yang ada di masyarakat. Kenapa? Karena tentu saja dari proses penegakan hukum yang ada sekarang ini mencerminkan bahwa fenomena ini semakin terus terjadi, dan ini tentu saja aparat penegak hukum harus bisa bergerak untuk bisa melakukan proses penegakan hukum dalam rangka supaya hal ini tidak terjadi lagi, supaya memberikan efek jerah kepada masyarakat seperti itu. Karena sudah ada jatuh korban, entah itu korban luka ataupun juga korban jiwa begitu. Ada yang mengusulkan, terutama dalam hal ini Wali Kota Bandung Ridwan Kamil setuju apabila kemudian penindakan terhadap para pelaku ini langsung tembak mati di tempat. Artinya nyawa dibalas nyawa. Adilkah menurut Anda dengan itu Pak? Saya rasa hal seperti itu tidak tepat, saya beranggapan. Kenapa? Karena proses penegakan hukum itu harus berjalan dari proses sistem peradilan pidana yang ada sekarang. Ya, tentu saja ada korban, baik itu luka-luka maupun mengakibatkan kematian. Yang tentu saja hukum positif sudah mengaturnya. Dalam hal ini bahwa terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh si pelaku, dalam ini di awalnya adalah terkait dengan pencurian, kemudian dia didahului disertai ataupun kemudian diikuti dengan kekerasan yang dalam rangka untuk mempermudah tindak pidana yang terjadi. Tentu saja hukum positif kita sudah mengaturnya. Maka terkait dengan hal ini tentu saja bahwa hukum positif itu sudah ada, maka jalankanlah oleh para penegak hukum supaya memberikan efek jerah kepada para pelaku dengan hukuman yang maksimal yang dapat dijatuhkan oleh para penegak hukum. Pak Tajudin, mohon maaf saya potong Bapak, mohon maaf. Tadi Bu Lika juga sempat menyatakan bahwa
tampaknya ini masih cukup relevan kalau ada yang menyatakan bahwa mending ditembak mati saja di tempat untuk bisa menghentikan kasus ini begitu. Karena kita tidak akan pernah tahu apakah kemudian kasus begal ini akan berlanjut dengan jumlah pelaku yang akan bertambah banyak begitu. Pendapat Anda soal ini? Ya, kalau seperti itu tentu saja proses penegakan hukum tidak terjadi. Jadi langsung menjudge bahwa kemudian pelaku langsung dilakukan proses tembak mati di tempat. Tentu saja hukum positif sudah mengatur pasal 365 ayat 4 bahkan itu di KUHP itu bisa ada maksimal hukuman dari pidana mati, kemudian seumur hidup sampai pidana penjara 20 tahun dengan catatan bahwa hal itu dilakukan di jalan umum, kemudian di malam hari, dan tentu saja dilakukan secara bersekutu yang kemudian mengakibatkan adanya luka-luka ataupun kematian. Oke, atas asas keadilan tadi, Pak. Kemudian juga kita tahu bahwa kasus yang berlangsung akhir pekan lalu itu dilakukan oleh para residivis. Artinya mereka yang pernah melakukan tindak kejahatan yang sama ternyata tidak menerima efek jera dari pidana yang mereka dapatkan sebelumnya. Artinya kesalahan ini apakah jatuhnya kesalahan pribadi karena dia tidak mudah insaf lah kalau saya katakan begitu, masih kambuh begitu, atau problemnya ada di mana sebetulnya ini Pak? Mengapa kemudian mereka masih melakukan tindak begal ini? Ya, tentu saja bahwa setiap perbuatan itu didasari kepada motif dan tentu saja niat dari para pelaku. Kemudian kita tentu saja tidak bisa juga mengetahui sebetulnya niat-niat perseorangan, tapi tentu saja bahwa kalau ini memang menjadi residivis, tentu saja bisa menjadi hal berat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat. Saya katakan bahwa tentu saja pidana maksimal itu bisa dijatuhkan. Ya, yang ada dalam KUHP itu sudah maksimal, kemudian sampai pidana mati dengan catatan bahwa memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 365 ayat 2 di KUHP yang ada dalam poin 1, 2, dan 3. Dan tentu saja ini menjadi konsen dari penegak hukum bahwa ini harus bisa proses penegakan hukum itu bisa memberikan efek jera. Supaya apa? Supaya ini tidak terjadi lagi, bahkan kalau bisa ya dengan hukuman yang maksimal yang ada sekarang di dalam KUHP bisa kemudian menjadi mencegah orang untuk melakukan perbuatan tindak pidana lagi. Baik, terakhir Pak, singkat saja Pak. Artinya untuk membuat efek jera ini harus bagaimana kemudian Pak? Siapa harus berbuat apa? Ya, tentu saja bahwa dalam rangka untuk memberikan efek jera tentu saja dari proses penegakan hukum dengan maksimal pengenaan penjatuhan hukuman yang bisa dilakukan oleh dalam hal ini hakim dalam melalui putusannya. Supaya apa? Supaya dari putusan itu yang kemudian dijatuhkan maksimal bisa memberikan bahwa memperlihatkan kepada masyarakat hukum bisa berjalan dan orang bisa diberikan penjatuhan hukuman sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Yang tentu saja bahwa kita harus optimis terhadap proses penegakan hukum dengan mendorong kepada penegak hukum untuk kalau memang terdapat alat bukti dan fakta yang ada ditemukan di persidangan untuk bisa dijatuhkan dengan hukuman yang maksimal, tentu saja harapannya bahwa kita optimis penegak hukum dalam hal ini hakim bisa memberikan penjatuhan hukum yang maksimal sehingga efek jera itu bisa timbul kepada para pelaku. Baik, pengamat hukum dari Universitas Padjadjaran, Pak Tajudin, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Jabar dan terima kasih sudah berbagi perspektif kepada kami. Kita lanjutkan lagi dialog usai jeda, termasuk pengawasan lain yang dilakukan oleh Dishub. Kita paham ITCS masih terus berjalan hingga saat ini, tapi apakah kemudian pengawasan langsung diturunkannya petugas khusus begitu di sejumlah titik rawan begitu, entah itu titik rawan kejahatan ataupun juga titik padat lalu lintas juga dilakukan, dan apakah ini terbilang cukup efektif untuk bisa menekan lah setidaknya dari tim Dishub juga upaya menekan tindak kejahatan di jalan raya. Kami segera kembali.